Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jihan Aswa dengan NIM 23101172200010 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Pada video ini saya ingin mempresentasikan tentang bagaimana cara penggunaan dan penulisan di dan ke yang benar. Kata di maupun kata ke termasuk ke dalam jenis kata depan atau preposisi. Preposisi sendiri kemudian memiliki aturan tersendiri dalam tata cara penulisannya, dan tentunya dalam bahasa Indonesia diatur dalam EYD atau ejaan yang disempurnakan. Meskipun penggunaan kedua kata depan tersebut terbilang sering, namun saking seringnya justru semakin sering melakukan kesalahan. Artinya sampai saat ini memang masih banyak yang melakukan kesalahan dalam menuliskan dua kata hubung tersebut. Kesalahan tersebut adalah yang harus dipisah malah disambung, dan begitu juga sebaliknya yang harusnya disambung malah dipisah. Mengenal jenis kesalahan ejaan yang sering terjadi, kata di maupun kata ke pada suatu kalimat tidak melulu berfungsi sebagai kata depan. Ada kalanya kedua kata ini menjadi imbuhan atau awalan dari suatu kata yang kemudian menyempurnakan susunan kalimat. Pada akhirnya, banyak yang keliru saat menuliskan kata di dan kata ke tersebut. Rupanya, kesalahan tersebut masuk ke dalam kesalahan ejaan dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional untuk masyarakat di Indonesia, yang memang memiliki aturan yang ketat dalam penulisannya. Aturan ini dibuat tentu saja untuk membangun standar kalimat dan kata yang benar. 1. Penulisan di apakah digabung atau dipisah? Seperti yang dijelaskan di awal, salah satu bentuk kesalahan ejaan yang paling jamak dijumpai adalah penggunaan kata di dan ke. Artinya, masih banyak yang keliru pada saat menuliskan kata tersebut. Penulisan dipisah. Hal pertama yang menyertai tata cara penulisan kata di maupun kata ke adalah dipisah. Kewajiban untuk memisahkan kata depan ini adalah ketika berada pada kondisi berikut. Kondisi yang membuat kata di maupun kata ke perlu dipisah adalah ketika berfungsi sebagai kata depan. Kata depan ini biasanya berfungsi sebagai kata yang menyertai keterangan tempat, posisi maupun waktu. Misalnya pada kalimat berikut. Adik pergi ke sekolah, ibu memasak di dapur, nenek berkunjung kemari di hari Minggu. Selain itu, untuk kata di yang tidak menunjukkan kata sandang untuk tempat ternyata juga wajib ditulis secara terpisah. Misalnya di antara pada kalimat berikut. Sepeda kakak terparkir di antara dua mobil. Dari contoh di atas, maka bisa disimpulkan juga bahwa untuk penggunaan kata di dan ke yang benar tidak cukup hanya menjadikan fungsi penunjuk tempat dan waktu. Penulisan kata di wajib dipisah bisa dengan melihat bentuk atau jenis kata di depannya. Yang kedua, penulisan disambung. Penulisan atau penggunaan kata di dan ke kemudian juga disambung ketika berada pada kondisi diikuti oleh kata kerja, sehingga kata di maupun ke berfungsi sebagai imbuhan dari suatu kata kerja. Penulisan kata di yang bisa menjadi imbuhan untuk kata kerja pasif maupun aktif wajib disambung. Sedangkan kata ke yang berfungsi sebagai imbuhan untuk kata apapun juga wajib disambung. Jadi intinya, ketika kata di dan juga kata ke ini berperan sebagai imbuhan atau afiks, maka penulisannya menjadi disambung. Misalnya pada beberapa kalimat berikut ini. Rumah itu berantakan karena ditinggalkan oleh pemiliknya. Tanaman itu tampak subur karena dirawat dengan baik oleh pemiliknya. Adit jatuh kepleset lubang di jalan. Kejenuhan yang dirasakan Adit tampaknya sudah mencapai puncak. Dari penjelasan di atas, semoga kita bisa lebih mudah untuk membedakan bagaimana cara menulis di dan ke yang dipisah atau digabung. Meskipun cenderung membingungkan dan rawan melakukan kesalahan, maka sebagai solusi bisa terus berlatih, baik itu dengan rutin menulis, membaca, dan juga terus belajar. Semakin sering menulis, maka semakin hafal di luar kepala apa saja kesalahan yang perlu dihindari, sehingga semakin hari semakin sedikit kesalahan penulisan yang kita lakukan. Itu tadi hasil presentasi saya mengenai cara penulisan kata di dan ke yang benar. Terima kasih.